Kemarin gue ada bahas di short 5 alasan kenapa headset gamingnya si Pressplay Polaris ini oke untuk dibeli. Nah sekarang gue pengen ngebahasnya lebih detail lagi dari 5 alasan tersebut, dan ada hal yang perlu gue bahas juga yang semoga bisa jadi catatan lah ya untuk si headset ini. Pas beli kita dapat headsetnya, dapat boom microphone, ada dongle juga langsung dapat dua interface ya, USB-C sama USB-A, dapat kabel USB-A to USB-C juga. Ini untuk ngecas aja sih ya, nggak bisa dijadiin koneksi wired via kabel. Kalau mau pakai koneksi wired bisa pakai TRRS to TRRS. Nah kalau misalnya kita pakai koneksi yang TRRS itu, dia nggak akan fungsi nih untuk tombol microphone dan tombol powernya. Yang cuma fungsi itu ada tombol volume aja. Ini fisik dari headsetnya, warna putih, plastiknya oke, nggak berasa murah. Tombolnya ada di ear cup kiri bagian belakang, ada dua. Yang atas itu untuk mute, ganti koneksi, ganti mode juga, ada gaming mode dan music mode, itu beda di latency. Terus di bawahnya itu ada scroll wheel untuk volume up dan volume down. Ada USB-C di bawahnya, terus ada jack 3,5 mm untuk koneksi wirednya dia pakai TRRS, dan ada satu port untuk microphone boomnya. Jadi dia punya microphone boom itu ya bisa dilepas pasang. Kalau misalnya lagi nggak butuh, terus mau lebih ringkas, bisa kayak gini aja bawahnya. Alasan pertama kenapa gue suka sama headset ini ada di bagian fabric di ear cup sama di headbandnya. Karena jujur di harganya dia 300 ribuan, headset yang pernah gue bahas, pernah gue cobain yang bahannya itu dari kulit sintetis, nggak awet ya. Bahkan headset sekelas Sony punyanya Nino editor kita juga harga sejutaan, ya rontok-rontok juga gitu. Karena memang untuk ngerawat kulit itu agak susah sih ya, kayak kelembapan ruangan itu berpengaruh dan lain-lain. Kalau di fabric itu rasanya lebih nyaman karena kulit gak gerah juga, ada sirkulasi udara, tapi itu artinya bahan seperti ini kurang oke untuk kedapnya, nggak kayak kulit. Cuma kalau kalian pakainya mostly itu di ruangan sendiri, di kamar kalian, nggak begitu pengaruh sama kondisi di lingkungan sekitar kalian, ini akan cocok ya. Tapi kalau misalnya dipakai di kantor ya mungkin, atau di area yang communal space yang banyak orang di satu tempat, bahan kayak gini sih akan mudah bocor ya. Tapi kalau misalnya kalian pun lagi dengerin music, ya tentunya kalah lah suara luar sama musiknya. Dia punya ukuran ear cup juga pas di kuping gua, masuk secara sempurna ya di kuping bagian belakang dan bawah juga ini rapet, gak ada celah, bener nyaman dipakainya. Tebelnya juga oke, daun telinga gua tuh nggak ketekan sama di bagian cover driver dalamnya, dan di cover driver itu juga udah ada lapisan fabriknya. Bisa dilepas juga ear cupnya, kemarin ada yang sempat tanya ya di komen. Kalau Pressplay jual spare part si ear cupnya ini sih ya better ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bersihin udah mulai kotor, akan lebih gampang lah. Alasan kedua yang gue suka sama si Polaris headset ini adalah dia punya artikulasi tuh lengkap banget ya. Ini untuk adjust supaya sesuai sama ukuran kepala kalian. Kalau gue sih pakai di paling mentok. Terus gue juga sering banget gantungin headset di leher kayak gini. So headset yang bisa swivel kayak gitu akan gue consider banget ya. Dan dia juga bentuknya agak melengkung, agak curve. Jadi ditaruh di pundak ini, ditaruh di leher tuh jadi lebih natural aja gitu rasanya. Dibanding sama headset yang nggak bisa dilipet, nggak bisa di swivel kayak gini tuh, kalau ditaruh di leher agak ganggu gitu, gue kurang nyaman. Terus yang terakhir dia juga bisa dilipet di bagian tangkai yang ini. Jadi dia bisa sampai sekompact ini, jadi lebih hemat space aja kalau mau dibawa di dalam tas. Tapi sayangnya dia tuh nggak dapat pouch. Biasanya kalau misalnya tujuannya emang bisa dilipat kayak gini dan untuk mudah dibawa kemana-mana, ditambahin pouch lagi di paket pembelian sih menurut gua akan lebih ada added value-nya lah. Alasan ketiga yang gue suka juga dia koneksi lengkap ya, ada 3. Ada wired, ada dongle 2,4 GHz sama Bluetooth 5.3. Untuk dongle 2,4 GHz yang tadi gue bilang, dia tuh udah ada dua interface gini, USB-C sama USB-A. Nah, yang sebenarnya mainnya adalah USB-C-nya ini. Jadi kalau misalkan kalian punya banyak device dan I/O-nya itu beda ya, USB-A sama USB-C, ini akan convenience banget sih ya. Bisa kayak gue colok di Mac mini, itu pakai USB-C. Ketika gue lagi pakai laptop bisa pakai USB-A. Dan kalau misalnya mau dicolok ke HP, ada gue yang Type-C pun ya ini bisa, tinggal colok aja. Dan tentunya untuk latency di koneksi ini sih aman banget, nggak ada kerasa sama sekali ya. Sama gue ngetes headset ini mostly dipakai tuh di setup gue yang santai ya, itu pakai Mac Mini M4. Gue sih nggak pakai USB-C-nya, dia justru koneksinya nggak pakai dongle, lebih suka pakai Bluetooth-nya aja karena gue juga nggak main game di sana. Kenapa gue pakai Bluetooth? Karena indikator baterai jadi kelihatan di PC-nya. Cara koneksi juga stabil banget. Dia pakai Bluetooth 5.3, Mac Mini juga pakai Bluetooth 5.3. Jadi gue coba untuk keluar ruangan, keluar bangunan ini, beda ruangan juga masih aman-aman aja ya.
Terus untuk koneksi terakhir, wired itu enak juga ya. Karena kalau misalnya kita dikasih opsi ini, untuk gue yang suka monitoring, gue lagi rekaman, dicolok ke kamera atau dicolok ke DAC atau sound card, ini lebih enak aja gitu ya. Nah, kita masuk ke soal suara. Gue coba di 3 koneksinya dia, suara Bluetooth dan dongle itu yang sama persis, cuma di koneksi wired ini sedikit beda, lebih agak madi suaranya. Tapi dia punya power yang besar banget, bassnya juga paling kerasa. Ini lagi ngetes kalau headset Polaris yang ada di situ dijadiin headset monitoring ke Zoom Potrek. Cek 3. Wah, apa nih? Ada serangga anjir. Nah, soal kualitas wired juga ini pengaruh banget sama device yang kalian colokin ya. Sound card di PC, sound card di laptop, sound card di handphone, atau sound card yang kalian punya secara dedicated juga itu ada beda. Contohnya gue colok di Audien Evo 4 aja suara jadi aneh banget ya. Treble itu lebih dominan, nggak ada bassnya sama sekali, jadi kering banget. Dan di beberapa part juga kerasa peaknya, jadi bisa pecah, nggak enak. Dan mid atau vokalnya juga ini lebih ketutup ya dibanding treble-nya. Sementara kalau misalnya gue colok langsung ke soundcardnya Mac, itu akan aman aja, emang bassnya lebih dominan tapi lebih enak dibanding gue colok ke Audien Evo 4. Treble jadi lebih balance sama vokalnya tapi bassnya tetap lebih dominasi, jadi ya karakternya headset gaming banget lah. Make sure aja sih kalau misalnya kalian mau pakai koneksi wirednya dia, DAC-nya itu emang beneran oke. Gue heran banget malah di Audien Evo 4 suaranya jadi aneh. Jadi saran gue sih kalau misalkan nggak mau ribet, ya udah pakai koneksi dongle-nya aja, itu udah paling oke sih. Terakhir, alasan kelima ini yang gue sih seneng banget ya. Dia punya mikrofon itu bagus banget. Gue udah coba untuk VO full, video short untuk ngebahas si Polaris ini pakai mikrofonnya dia sendiri. Dari semua headset gaming budget 300 ribuan yang udah pernah gue bahas, ini yang paling oke secara dia punya mikrofon ya. Dan gue coba rekam pakai Type-C ya ke HP gue. Dan ini pakai aplikasi recording bawaan dari HP Android gue. Tapi kalau di sini sih gue nggak bisa atur gain ya. Kalau di Audacity pakai PCC bisa. Tapi kita coba aja. Jadi model mikrofon dia itu boom kayak gini dan udah dapat pop filternya juga. Jadi untuk hindarin suara kalau misalnya lagi ngomong kan suka kegebuk-gebuk mikrofonnya jadi lebih smooth. Menurut gua kualitas mikrofonnya dia yang paling optimal itu ada di koneksi dongle 2,4 GHz-nya. Kalau di setting di Bluetooth itu jadinya kayak TWS banget. Nah, ini kalau misalnya gua coba pakai koneksi wired ke handphone, langsung pakai aplikasi yang sama juga. Powernya tuh lebih gede tuh, dia agak ngepik-ngepik ya. Karena gua nggak bisa atur gain-nya. Kalau ini gua colokin ke PC, ya dia bisa gue turun tuh di Audacity-nya. Dan ini suara mikrofonnya kalau gue colok ke HP pakai wired. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Dan ini gue coba untuk pakai koneksi Bluetooth ke handphone lagi. Hasilnya kayak gini. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked the pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Jadi itu dia yang bisa gue sampaikan ke kalian soal headset Polarisnya Pressplay. Dari 5 hal itu emang gue sih paling impress banget sama si mikrofonnya yang pertama ya. Terus gue suka sama ban fabric, terus gue suka juga sama articulating yang bisa tekuk-tekuk. Catatan itu lebih ada di kelengkapan, kalau misalnya ada pouch itu lebih oke. Untuk suara ya memang karakteristiknya gaming banget sih ya, bassnya tuh lebih dominan. Terus untuk kualitas suara di wired itu memang tergantung sama audio interface atau sound card kalian juga ya. Karena gimana juga dia akan ubah jadi mode analog bukan mode digital lagi. Nggak ada proses di sini, proses itu di kalian punya audio interface itu ya. Jadi ya emang tergantung tuh sama device kalian yang kalian punya. Cara harga di 300 ribuan, dan kalau misalnya kalian belinya itu lewat websitenya si Pressplay juga dapat harga lebih murah dibanding e-commerce lain. Dapetin mikrofon yang sebagus ini menurut gue sih oke banget ya. Buat kalian yang suka streaming, main game atau jadi caster di e-sport juga, itu akan ngebantu banget sih menurut gue untuk kalian bisa dengerin speaker di sini sekaligus kalian ngomong juga. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.